Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membahas putaran versi batu bata merah ya, dan versi batako. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih kekuatan batako ini teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan bata merah ya, yang sudah diplester sebelah nih teman-teman ya. Nah, ini sudah batu bata merah umur 1 minggu. Dan ini satunya lagi kita di sini ada batako ya, belum sama sekali belum ada di plester ataupun di apa-apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutannya, bagaimanakah tingkat kekerasannya akan kita uji. Tonton terus video ini agar Anda tidak salah paham teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang akan kita uji coba bagaimana tingkat kekerasannya teman-teman ya. Jadi batu bata ini akan kita jatuhkan teman-teman. Nah, jatuh teman-teman ya, ternyata pecah. Jadi ini patah teman-teman ya, pecah. Bagaimana dengan batako ini teman-teman, akan kita jatuhkan. Nah, Anda lihat sendiri teman-teman ya. Waduh. Nah ini teman-teman ya, batako kita ini tidak patah sama sekali, dia hanya compel sedikit teman-teman. Dan ini sangat-sangat kuat teman-teman ya, dan sangat-sangat keras. Selanjutnya kita buktikan teman-teman. Nah ini kondisi sekarang, kita memang posisi kondisi musim hujan teman-teman ya. Nah ini di sini ada pemasangan bata, bisa Anda lihat di posisi cucuran seng itu. Nah dalam tempo beberapa hari saja bata langsung mengandung air, akan terus lembab ketika ia kena curcuran air teman-teman ya. Nah ini dia semua teman-teman, pemasangan batu ini masih terkena hujan, posisinya menyimpan debit air yang cukup lumayan dan akan membuat tembok selalu lembab dan mengakibatkan tumbuhnya jamur lebih cepat teman-teman. Nah di sisi yang satunya ini, di sini pemasangan batako kita ya. Nah bisa Anda lihat di sini pemasangan batako kita sama harinya dengan pemasangan bata di sini teman-teman. Nah sama harinya di posisi pemasangan bata merah ini. Dan bisa Anda lihat teman-teman, posisi batako kita ini tidak ada mengandung air ya. Nah tidak ada mengandung air karena apa? Karena dari perbandingannya dari bata merah, bata masih menggunakan tekstur tanah, sementara batako kita ini menggunakan pasir hitam melulu. Nah karena dia posisinya lebar-lebar teman-teman, jadi dia walaupun dia terkena air, terkena hujan, air itu akan lebih cepat menurun dibanding bata merah. Nah ini dia teman-teman ya perbandingannya. Jikalau dinding untuk posisi bagian luar tidak diplaster, lebih baik kita menggunakan batako ini daripada bata merah. Bisa Anda lihat ini ya. Nah ini dia teman-teman, dan bisa saya juga tunjukkan ini ada yang pemasangan bata, ada yang pemasangan batako. Posisi ini pun sama teman-teman ya. Nah Anda bisa lihat di musim hujan sekarang ini belum lama pemasangannya tetapi sudah berlumut. Dan kita lihat ke sini, ini pemasangan batako kita tadi teman-teman ya, bisa Anda lihat kering dan tidak ada tanda-tanda percikan lumut, karena pada dasarnya memang posisi beton, mau itu batu merah ataupun batako, tetap berlumut, namun tingkat kecepatannya lebih cepat dia batu bata teman-teman, karena dia masih ada banyak ya, malahan 50% itu berbahan tanah. Jadi lumut itu lebih cepat tumbuh di posisi bata merah dibanding batako teman-teman ya. Nah ini dia batako kita, ukuran tebal 10, tinggi 15, dan mempunyai panjang 50 teman-teman. Kalau kita perhitungkan cukup hanya dengan 11 biji itu sudah dapat 1 meter perseginya teman-teman. Kalau bata merah ini dia
harus, kalau sekarang ya karena batu bata sekarang sudah tipis-tipis, harus memakai 80 buah per meter perseginya maupun lebih. Kalau kita mendapat batu bata yang tipis pasti akan lebih dari 80 karena batu sekarang sudah tipis-tipis. Nah ini dia teman-teman, bisa saya contohkan. Nah jikalau kita tidak mendapat batu bata yang cukup bagus, karena pada intinya semua batu bata itu tidak ada yang sama, semua kekuatannya pasti berbeda-beda walaupun dia satu pabrik. Nah karena tingkat kematangannya dia kurang yang merata, ada yang bawah, tengah, atas itu tingkat kekerasannya kurang sama ya, tidak akan keras sama kalau batu bata biasa ini. Nah ini dia contoh, salah satu contohnya yang mungkin ini bagian kepala teman-teman ya, pembakaran bagian paling atas. Nah jadi tidak mungkin kita hanya cukup beli bagian bawah aja, pasti tidak dikasih oleh pihak pabrik. Jadi itu intinya pasti dicampur, kita akan mendapat sebagian begini teman-teman. Nah, ini yang sangat membahayakan tembok bangunan kita teman-teman ya. Bisa kita cari selagi tunjukkan, mungkin dia tidak semua tapi ada beberapa. Nah ini yang rusak juga teman-teman ya. Nah ini sudah kelihatan ya, sudah mulai rontok. Nah, sudah mulai kelihatan rontok teman-teman ya. Ini dia yang mengakibatkan posisi dinding retak. Nah kalau sesudah begini baru tukang yang disalahi, tukang yang disalahi, tukang yang disalahi. Itu yang tahu yang punya rumah. Sementara memang fisik bangunan kita, strukturnya belum bisa memadai standar teman-teman ya. Jadi pada inti dasarnya marilah kita berpikir, mari kita mencerna teman-teman ya, material yang aman untuk kita gunakan ke depannya. Memang tidak mudah teman-teman ya, karena kita sudah terbiasa batu bata dan kemungkinan pun tukang-tukang di sini sudah terbiasa dengan bata biasa, kemungkinan agak berat. Tetapi kalau sudah terbiasa teman-teman, saya pastikan banyak poin-poin yang bisa diambil di kita pemasangan batako ini. Satu, posisi ya, posisi speksi teman-teman ya. Posisi speksi ini sudah pasti kita lebih irit dibandingkan bata biasa teman-teman ya. Karena apa? Bisa Anda lihat, karena kita bandingkan satu buah bata merah, kalau kita bandingkan dengan batako ini, dia sudah perbandingannya 8 buah batu bata. Jadi sudah pasti irit di pemakaian speksi. Nah di bagian pemeksi ini kalau kita ambil ukurannya minimal 3x3 teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini minimal sudah kita menghabiskan 2 sak adukan pasir dan semen. Kalau kita beralih ke batako ini teman-teman, nah ini dalam 3x3 kita hanya cukup menghabiskan 1 sak semen saja. Karena speksi yang kita pasang di batako ini cukup lebar, sehingga dia pasti lebih irit daripada bata biasa. Dan selanjutnya teman-teman ya, di pemasangan ini kalau kita bandingkan ke bata biasa, kalau sudah tukang yang memang sudah profesional pemasangan bata merah, dia tidak akan canggung memasang batako. Paling canggungnya hanya di pengangkatan teman-teman ya, karena ini cukup berat dibanding bata merah. Tetapi kalau sudah 1 hari 2 hari pasti dia akan sudah terbiasa mengerjakannya teman-teman. Nah kalau tukang memasang bata merah 1 hari itu standarnya kita katakan 7-800 buah tingkat bawah, dengan memasang batako ini ya, dia bisa, kalau kita perhitungkan ke bata merah, dia bisa mendapatkan 2 kali lipatnya teman-teman. Nah 2 kali lipatnya, karena dia lebar-lebar dan kemungkinan akan lebih cepat mendapatkan hasil yang cukup lebar dalam tingkat pemasangannya teman-teman. Selanjutnya di pemlesteran teman-teman ya. Di pemlesteran itu juga pasti kita lebih poin di batako ini dibandingkan bata biasa. Karena apa teman-teman? Kalau kita perhitungkan juga di 3x3 plesteran itu dia bata merah menghabiskan 2 sak semen dengan acian. Nah kalau kita bandingkan di batako ini, dia cukup menghabiskan 1 sak semen saja teman-teman. Karena apa? Karena dia pori-porinya tidak seperti batu bata merah lagi yang harus kita tutupi pori-porinya teman. Kalau bata merah ini, tukang sudah pasti tahu, pemelasteran bata merah ini dia akan
selapis itu akan menutupi dulu seluruh pori-porinya. Setelah itu dia harus ditimpah kedua kelapisnya untuk meratakannya teman-teman. Nah, kalau batako ini teman-teman, kita cukup dengan 1 kali timpah saja, karena tingkat pemasangan batako ini karena dia lebar-lebar pasti akan tukang cukup lebih rapi memasangnya, pasti akan lebih rata. Jadi dia cukup dengan 1 kali timpah saja pemlesterannya. Kita bandingkan 3 kali 3 itu akan cukup dengan 1 sak semen saja teman-teman. Nah, itu poin-poin yang bisa kita ambil di situ, Bu. Kita sudah irit bahan, kita juga sudah irit dalam pengerjaan. Nah, kerapian juga pasti ada, sudah lebih rapi di sini daripada di bata merah ini, teman-teman ya. Itulah poin-poin yang bisa kita ambil, teman-teman. Dan untuk tingkat pemakaian, teman-teman ya, untuk tingkat pemakaian batako kita ini di segala medan cukup, untuk dimanapun bisa kita gunakan ya. Di segala medan bisa kita gunakan. Untuk di pemasangan parit kemungkinan bisa kita pergunakan ini, karena dia tidak akan busuk lagi terendam air teman-teman. Nah, di pemasangan dinding rumah, dia pagar, itu sudah bisa kita gunakan. Dan kalaupun untuk pemasangan turap juga ini pasti sudah tahan teman-teman. Pemasangan turap minimal 1 meter ke 2 meter saya pastikan ini sudah tahan. Yang terpenting kita cukup mengerapatkan posisi tiangnya teman-teman kalau kita untuk menggunakan turap. Dan bisa juga Anda balik kanan saya teman-teman, kita balik saja. Nah, kalau kita balik ini dia akan menjadi kelebaran 15 cm teman-teman. Nah, karena bisa dia digunakan kelebarnya teman-teman, jadi sehingga dia bisa digunakan untuk pemakaian turap teman-teman ya. Jadi ini sangat efektif penggunaannya di mana-mana teman-teman, mau pagar, mau tembok bangunan ya, mau tembok gudang, mau itu parit, saluran, itu semua di segala medan bisa kita gunakan teman-teman. Dan kalau batako ini bata merah biasa ini pasti hanya tertentu ya teman-teman ya, penggunaannya hanya tertentu. Dan seperti yang saya bilang tadi, tingkat kekuatannya memang tahan ya. Memang bukan saya tidak mengatakan bata merah ini tidak tahan, tapi bisa Anda lihat sendiri, bisa Anda cermati sendiri. Mari kita belajar lebih cerdas untuk membangun bangunan-bangunan kita untuk kedepannya seterusnya teman-teman ya. Bisa kita perbandingkan. Jadi harus kita tingkatkan permainan ya teman-teman ya. Nah, ini yang teman-teman ya, harus kita pasang otak, tingkatkan permainan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, untuk masa depan seterusnya teman-teman ya. Karena ini bisa kita pikir saya secara logika, tanah, pasir ya. Nah, pikir secara logika teman-teman ya. Dan harga pun sangat sesuai teman-teman, sangat terjangkau dibandingkan bata merah ini ya. Kalau kita ambil poin-poin nyata di teman-teman, mulai dari poin pengurangan inspeksi ya, banyak poin-poin yang kita ambil dari situ. Pengurangan inspeksi, pengurangan pemelasteran, serta kerapian, situ sudah tercantum di batako ini dibanding bata merah ini teman-teman ya. Dan banyak hal-hal tadi yang mengandung air ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari sini teman-teman. Dan mengenai harga, pasti kita akan lebih terjangkau batako ini daripada bata merah. Kalau kita hitungkan keseluruhan, kalau dinding ini sudah jadi teman-teman, kemungkinan kalau dia kita perhitungkan saja bata seperti pemasangan bata ini mungkin masih cukup bisa lebih kita mahal ke batako ini teman-teman ya. Tetapi intinya kalau sudah kita perhitungkan keseluruhan dengan plesteran dan pengerjaannya semua teman-teman, kita akan bisa mendapatkan 15% pengurangan, 15% pengiritan di pemasangan dinding batako ini dibanding bata merah teman-teman. Oke, mari cermati dan mari cerdas teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, di video channel Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.